Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman pemilih KPU Kabupaten Blitar? Jumpa lagi dalam kegiatan penyampaian informasi seputar pemilu dan pemilihan. Ini sebagai sarana penyebar luasan berkenaan dengan pemilu dan pemilihan. Pada kesempatan yang bahagia ini saya tidak sendiri ya. Di samping saya ada dua mahasiswa hebat dari Universitas Islam Blitar. Kebetulan pada kesempatan hari ini kawan-kawan mahasiswa ini melakukan audiensi ya kepada KPU Kabupaten Blitar. Di akhir sesi audiensi kita menyempatkan untuk berbincang ya, mendokumentasikan seputar pengetahuan dan pengalaman mereka ya, dalam rangka upaya penguatan demokrasi khususnya pada mahasiswa. Kita sambut ya kawan-kawan mahasiswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih nyantai ya kalau maskernya dilepas ya, agar masyarakat bisa melihat. Nah, ini sosok. Ya, ini tadi audiensi ya, audiensi kepada KPU Kabupaten Blitar. Sebenarnya kira-kira apa sebenarnya motivasinya? Sana dulu. Nah, untuk melakukan audiensi. Oke, jadi motivasi kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Blitar mengadakan audiensi di KPU Kabupaten Blitar. Yang pertama tentunya untuk menjalin silaturahmi juga kepada pihak KPU Kabupaten. Yang kedua kita juga ingin mencari informasi lebih dalam lagi mengenai KPU Kabupaten dan juga kita ingin mengetahui apa saja bagaimanapun kinerja-kinerja pegawai, apa program-program yang diadakan oleh KPU Kabupaten ini. Dan tentunya nanti siapa tahu kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa bisa berperan juga dalam kegiatan-kegiatan di KPU Kabupaten Blitar. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya, beliaunya ini kalau di Unisba sebagai presiden mahasiswa, luar biasa. Namanya Mbak Amelia Mbak Lestari. Ini semester berapa ini? Semester 8. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Ilmu Administrasi Negara. Ya. Kalau sebelahnya ya, ini Mas Alfian ya. Nah, ini kalau di presiden istilahnya apa kalau di Unisba? Saya kalau di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya di sini sebagai Menteri Sekretaris Negara, jadi sebagai sekretarisnya. Pak Menteri ya. Iya. Iya, luar biasa. Kembali ya. Iya. Kalau kita melihat sejauh mana ya dinamika keorganisasian presiden mahasiswa di Unisba itu sendiri. Ya. Secara kelembagaan, mungkin secara kegiatannya juga bisa diceritakan. Iya, jadi di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Blitar sendiri dalam segi kegiatan kita katakan alhamdulillah lancar, dan juga ada beberapa kegiatan yang belum kita laksanakan karena kan ini juga baru reorganisasi juga, tapi kita sudah punya timeline apa saja kegiatan yang memang harus dilaksanakan untuk bulan-bulan berikutnya. Dan alhamdulillah juga setiap bulan nantinya kita juga mengadakan berbagai kegiatan, dan tak lupa kita juga menggandeng dari pihak-pihak luar. Kita membentuk kerjasama juga, melebarkan sayap-sayap kita untuk bisa bekerja sama juga dari instansi pemerintah maupun dari pihak-pihak lainnya. Dipilih bulan apa atau tahun berapa? Dipilih pada tanggal 15 Desember tahun 2021. Baru Desember 2021. Iya. Jadi ini masih 3 bulan ya? Iya. 3 bulan. Ya, kalau melihat konsolidasi secara internal sudah on sudah on ya. Iya. Ya, kalau dalam Prisma ya, itu secara kelembagaannya apa saja? Jadi apakah juga kalau
kalau saya melihat ini merupakan bagian miniatur ya, miniatur negara ya. Ada presiden, Iya. apakah juga ada badan legislatifnya gitu? Ada, jadi di Universitas Islam Blitar itu ada presidennya juga, Iya. yang mana presiden ini dalam kepengurusannya ada yang namanya kementerian. Betul. Dan di BEM sendiri ada 10 kementerian untuk periode tahun ini. Jadi ada Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Informasi, Kementerian Pengembangan SDM, dan juga Kementerian Advokasi dan Kajian Isu-isu Strategis. Banyak ya. Iya. Berapa itu? Apal presiden. Iya. Berapa itu tadi? Untuk 10 kementerian 10 dan kementerian. total semuanya dalam satu organisasi badan eksekutif mahasiswa itu ada 26 anggota atau 26 pengurus. 26 pengurus. Iya. Iya. Kalau saya dulu ya, pengalaman dari saat jadi mahasiswa, itu ada beberapa tipe mahasiswa ya. Ada mahasiswa aktivis, Iya. kemudian ada ada mahasiswa romantis ya. Romantis itu kegiatan hal-hal yang mereka tidak terlalu menikmati atau tidak terlalu tertarik dengan dunia keaktivisan ya. Bahkan ada istilah saya dulu, sempat ini penyampaian dari tokoh Blitar. Jadi jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Sempat dengar ya? Iya. Jadi kuliah, pulang, kuliah, pulang. Ini kalau melihat ya sejauh ini bagaimana ini? Artinya hari ini kan mungkin apakah juga seperti itu ya? Ada mahasiswa aktivis, kemudian ada mahasiswa yang ya sifatnya tidak tertarik, itu apa? Gimana kalau di Unisba? Kalau di Unisba sendiri melihat dari persentase, kalau mahasiswa yang dikatakan kupu-kupu tadi, mahasiswa kuliah pulang ataupun mahasiswa yang aktif, itu bisa dikatakan persentasenya 50%. Iya. Jadi partisipasi dalam kegiatan keorganisasian mahasiswa itu bisa dikatakan cukup tinggi juga. Cukup tinggi. Saya sekarang beralih kepada Pak Sekretaris Negara. Ini bagaimana ini dinamikanya ya? Artinya apakah kebijakan Prisma ini yang kemudian juga bisa dirasakan ya? Dari apakah hanya cukup bisa dirasakan 50% atau dua-duanya 100% itu ya? Iya. Tentunya untuk kebijakan-kebijakan dari BEM, terutama dari Presiden BEM, ini karena kita juga ada asas demokrasi juga. Jadi untuk efeknya itu kita akan menyeluruh ke seluruh mahasiswa. Jadi bukan hanya aktif saja, tapi juga kebijakan ini juga mengena kepada teman-teman mahasiswa yang dikatakan 5% tidak aktif. Contohnya apa? Contohnya seperti ini kan kita masih 2 tahun yang lalu. Itu kan kita masih dalam keadaan pandemi. Iya, betul. Nah, dengan itu kita sebagai badan eksekutif mahasiswa juga memfasilitasi teman-teman mahasiswa itu untuk memperjuangkan pemotongan biaya UKT. Iya. Ini kan menyampaikan aspirasi ya. Iya, aspirasi juga. beberapa ya mungkin pro mahasiswa atau yang iya, betul. Mengingat bahwa efek dari pandemi COVID 2 tahun ini memang selain menyerang kesehatan juga berdampak pada kondisi ekonomi dari masing-masing mahasiswa. Nah, ini yang menjadikan menggerak bagaimana brand mahasiswa di sini juga memfasilitasi teman-teman yang mengalami kendala secara ekonomi, baik ekonomi menengah maupun ke bawah. Seperti itu. Iya. Ini stigma ya kalau zaman dulu saya nggak tahu di era sekarang ini ya. Jadi manakala mahasiswa ketika sudah mentasbihkan ya atau sudah memposisikan jati dirinya sebagai aktivis ya, itu kadangkala ada beberapa hal yang terabaikan, salah satunya misal akademis demikian. Kalau di lingkungan di kawan-kawan Unisba gimana? Apakah juga demikian? Kalau Mbaknya semester berapa ini? Semester 8. Semester 8. Iya. Enggak, artinya kalau pandangan itu bagaimana? Apakah dengan
aktif berorganisasi di kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan itu yang kemudian mengganggu proses belajar itu apa? Bagaimana pendapat? Kalau menurut saya, sekira saya, dengan aktif di organisasi kemahasiswaan itu tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Justru ini menjadi poin lebih bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi kemahasiswaan. Kenapa? Karena dalam di organisasi kemahasiswaan tersebut itu banyak bakat, banyak potensi-potensi, banyak tempat belajarnya juga, yang mana public speaking jelas. Ya. Nah, yang mana nanti hasil dari public speaking itu nanti kan bisa diimplementasikan waktu perkuliahan. Ya, jadi untuk kawan-kawan yang mengikuti organisasi kemahasiswaan itu menurut saya tetap mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik. Seperti itu. Ya, jadi ada poin plusnya tadi ya. 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 Kalau Mas Aldo gimana? Ya. Kalau menurut saya memang mengikuti organisasi kemahasiswaan ini adalah sebuah stimulan. Karena apa? Karena di sini kan juga untuk ada deadline-nya, untuk tetap aktif. Nah, ini akan terbiasa, kemudian akan terbawa secara naluriah ke dalam masa-masa perkuliahan. Jadi teman-teman bukannya yang ikut organisasi mahasiswa ini semakin mengalami kemunduran dalam bidang akademik, tidak. Itu akan semakin mengikuti sesuai dengan keaktifan kita dalam organisasi kemahasiswaan. Iya, memang harus keseimbang. Ya. Dan bahkan ya Prisma juga harus menjadi teladan ya. Kalau ada semester yang paling lama berapa? Ada nggak di sana? Kalau di Unisba sendiri itu mahasiswa abadi ya? Mahasiswa abadi sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Maksimal ya semester 8 gitu ya. Nah, berarti kalau Prisma sampai kemudian menjabat di semester 8 ini, padahal semester 8 itu biasanya kan sudah repot ya, sudah ada persiapan harus lulus ya, kemudian skripsi dan lain sebagainya. Ini bagaimana mengatur jadwal waktunya? Kalau berbicara mengenai mengatur jadwal atau waktu, itu saya kan sekarang semester 8 waktunya skripsi. Nah, untuk skripsi sendiri itu bisa saya kerjakan di waktu malam hari. Selain itu kan juga kegiatan di BEM ataupun di organisasi kemahasiswaan kan juga tidak setiap hari ada. Nah, tapi saya juga selalu standby jika nanti teman-teman yang lain membutuhkan saya. Jadi tetap ada kegiatan mana yang harus diprioritaskan, mana yang sekiranya bisa diwakilkan, atau mana yang sekiranya bisa tidak dilaksanakan. Ya, ada kata yang menarik di sana. Ada sesuatu yang bisa diwakilkan atau didelegasikan. Ya. Ini penting ini, artinya bahwa sosok aktivis ini ya, kalau kita simpulkan bahwa terlibatnya mahasiswa di keorganisasian ini sebenarnya untuk menempa, melatih jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan, poinnya itu adalah public speakingnya akan lebih baik, demikian ya. Jadi bukan berarti yang kemudian aktivis itu melulu bahwa beban kerjanya kemudian diampu sendiri, tapi ada manakala juga didelegasikan. Iya. Ini adalah salah satu prinsip kepemimpinan dalam keorganisasian. Jadi pemimpin tidak ada saya ingat betul ya. Jadi ada bedanya kepemimpinan ya. Bedanya kepemimpinan ala bakul bakso, jual bakso. Kepemimpinan bakul bakso itu bagaimana? Ya, mulai dari memasak, belanja, mengolah sampai menjual, sampai menutup hanya seorang diri ya kan. Tapi kalau kepemimpinan dia akan membangun satu kekompakan dalam tim. Iya. Apakah seperti itu ya? Karena kan kalau ada kegiatan-kegiatan lain, saya pribadi selaku presiden saya tidak ingin semua informasi yang saya dapatkan itu cukup untuk saya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya, saya juga ingin teman-teman yang lain itu merasakan juga. Dengan posisi seperti ini jadi tamu undangan, ilmunya yang didapatkan dari instansi lain yang mengundang presiden mahasiswa itu seperti ini. Gitu. Jadi biar tidak saya saja yang terlihat, tapi juga kawan-kawan yang lain bisa belajar juga hal yang sama seperti saya.
Lalu bagaimana ya kalau semakin kesini ada beberapa satu penilaian, jadi semakin kesini ini banyak mahasiswa yang semakin apatis ya terlibat dalam keorganisasian. Ini benar atau tidak? Benar atau tidak gitu? Kalau menurut saya memang sedikit benar. Sedikit benar ya. Ya kalau kita katakan tidak benar itu tapi ada, tapi kalau kita tidak katakan ada tetapi ada yang tidak apatis. Jadi memang mungkin pandangan dari pemuda saat ini, apalagi ketika mereka sudah diasingkan dengan dunia yang semakin membatasi pertemuan antara manusia dengan manusia atau bersosialisasi, mereka akan semakin apatis tadi, semakin tidak peduli dengan kegiatan yang bersosialisasi seperti itu. Nah, dengan itu maka mereka akan menganggap sebuah berorganisasi itu tidak penting lagi seperti itu. Ini penyakit loh ya. Iya, betul. Penyakit sosialnya tidak tidak bersosialisasi. Iya. Ya. Betul sekali. Terus lagi ya, ini kegiatan apa lagi yang kemudian yang bisa dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswa atas keberadaan Prisma ini? Iya. Kalau dengan adanya presiden mahasiswa yang baru ini ya Pak, jadi teman-teman itu merasa bahwa mereka sudah punya wakil, punya sebagai penyambung apa yang aspirasi dari mahasiswa ke kampus. Karena di sini kan BEM dapat dikatakan sebagai penyambung antara mahasiswa dengan pihak kemahasiswaan kampus. Jadi untuk kemauan atau aspirasi dari teman-teman mahasiswa itu akan tersampaikan atau akan terwakili melalui adanya presiden mahasiswa saat ini. Iya, oke. Ini dalam periode 1 tahun ya, kepengurusan 1 tahun ya, 1 tahun. Berarti nanti akan pemilu, istilahnya apa? Kalau di Unisba, proses regenerasi peralihan kekuasaan itu kalau kita pemilu ya. Iya. Kalau di sana apa? Kalau di Universitas Sambalitar itu pemilu raya atau pemilu raya. Iya. Pemilu raya. Iya. Bagaimana ya kalau kita melihat ya, kalau kita keluar ya, kita ketahui bahwasanya tahun 2024 itu kita akan melaksanakan pemilu serentak ya. Sejauh mana ya peran dari kawan-kawan BEM ini ikut terlibat dalam penguatan demokrasi dan dalam upaya meningkatkan partisipasi kepedulian mahasiswa khususnya dalam hal pemilu dalam artian pemilu negara. Nah, itu bagaimana kira-kira? Jadi setiap 5 tahun sekali itu kan negara melaksanakan yang namanya pemilu. Nah kalau di kampus sendiri kan ada yang namanya kampus ini kan namanya miniatur negara tadi. Betul. Iya. Nah jadi dalam kampus kita juga melaksanakan yang namanya pemilu. Jadi di Unisba itu juga ada yang namanya KPUM. Iya, itu khusus mahasiswa. Jadi di situ kita juga belajar. Di situ kita miniaturnya, kita tempat belajarnya, yang mana nanti kalau dalam pemilihan pemilu secara real, secara nyata untuk pemilihan pemimpin negara itu kan hampir sama. Jadi setidaknya kita memberikan teman-teman ini wawasan, caranya seperti ini gitu. Kalau pemilu 2024 tentunya mbak kawan-kawan ini tentu sudah tidak jadi menjadi mahasiswa ya. Cepat ya. Artinya begini, kita berharap juga ya, artinya apa yang hari ini kita lakukan minimal kita akan mewariskan satu bentuk pondasi kesadaran ya. Kita membentuk kesadaran kolektif ya, mahasiswa dan secara luas masyarakat, mereka juga akan lebih tertarik dengan adanya pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, gitu kan? Nih, saya meyakini ya, dulu juga punya pengalaman menjadi pemilih pemula ya, pemilih pemula. Waktu itu di usia berapa? Di bangku sekolah kelas berapa waktu itu?
Seingat saya waktu kelas 2 SMA. 2 SMA ya. Iya. Itu pernah melaksanakan pemilihan juga. Pemilihan di OSIS. Ya, di OSIS pernah. Kalau di OSIS kan SMP juga sempat Juga ada sudah. pemilihan. Pemilih pemula yang dalam artian pemilunya, Dalam- secara pemilu negara. Pemilu negara. Pengalaman pertama kali untuk menyoblos kelas 2 itu tadi. Iya. Iya. Bagaimana pengalaman menjadi pemilih pemula? Waktu itu excited sebenarnya. Nah, waktu itu maksud saya, ya, bagaimana waktu itu ya perasaan, suasana batin pemilih pemula, kemudian terlibat kemudian menjadi pemilih gitu. Perasaannya bagaimana? Apa biasa-biasa saja? Biasa saja, atau ada sesuatu yang istimewa? Ya, jadi pada tahun 2019 kemarin itu excited karena menanti-nanti setelah 5 tahun, oh ini loh puncaknya pemilihan. Excited, saya akan memilih pemimpin-pemimpin negara yang mana ini nanti pemimpin ini yang akan mempengaruhi keadaan negara untuk 5 tahun ke depan. Jadi benar-benar excited dan waktu yang memang ditunggu-tunggu. Gitu. Kalau dalam mempelajari profil itu didapatkan dari mana? Atau memang punya latar belakang khusus ya, ada kedekatan dengan para kontestan, atau secara mandiri ya melakukan pencarian informasi. Kan tentunya kan legislatif kan banyak, ya, partainya banyak, kemudian calonnya juga banyak, ya. Bagaimana ini untuk proses? Apakah secara tertarik dengan partai ini? Gimana? Kalau itu kita cari informasi melalui media sosial juga, ataupun dalam internet. Itu masih banyak juga bentuk kampanyenya seperti apa, juga visi misinya seperti apa. Karena kita juga tidak ingin memilih pemimpin yang hanya sekiranya tidak sesuai lah dengan apa tujuan dari negara ini gitu. Jadi memang kita mencari visi misi yang sekiranya mampu membangun negara ini untuk menjadi lebih baik lagi. Mas Alfian, Iya. kalau menurut hemat jenengan, kriteria pemimpin itu yang pas bagi Anda apa gitu? Iya. Yang pertama, pemimpin yang layak itu yang pertama adalah ramah terhadap masyarakat ramah ya. Kita ramah berarti dia itu mengayomi, kemudian kebijakannya itu menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat. Kan seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah pemimpin yang layak adalah pemimpin yang dapat berperan dan langsung berperan aktif dan langsung mengena kepada masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakannya itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terus membawa dampak kepada masyarakat. Tidak harus berdampak secara besar ya, tapi berdampak secara sedikit-sedikit, namun itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu yang menurut saya pemimpin yang baik seperti itu. Ya. Kalau Mbak Amelia, pemimpin yang baik itu didefinisikan apa? Pemimpin yang bagaimana? Ya, kalau pemimpin yang baik tentunya pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya, bisa turun ke masyarakatnya. Jadi tidak alergi dengan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua, memang kebijakan-kebijakan itu diusahakan. Kami berharapnya memang bisa pro rakyat. Tidak hanya pro dengan kepentingannya pribadi saja atau kepentingan kelompok, ya, tapi juga benar-benar berorientasi untuk rakyat sendiri. Ya. Kalau kita melihat, kita berharap ya kampus ya, ini menjadikan media ya, memproduksi calon pemimpin masa depan. Kita tidak berharap kampus justru akan memproduksi sebaliknya ya. Kira-kira ini juga menjadi bagian program dan mempersiapkan generasi-generasi yang nantinya juga akan terjun ke masyarakat. Ini gimana? Juga demikian peran Prisma itu. Ya, tentunya kita punya program yang mana program tersebut berdampak untuk mahasiswa agar nantinya bisa menjadi mahasiswa yang memang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan itu tadi. Kita ada kegiatan mungkin latihan dasar lah atau kegiatan kepemimpinan, materi-materi kepemimpinan. Kalau berbicara mengenai materi kepemimpinan, itu sebenarnya saya rasa dari setiap organisasi kemahasiswaan itu pasti ada.
pasti awal mula diskusi atau awal mula kegiatan itu pelatihan dasar ataupun materi kepemimpinan itu tersebut. Jadi kalau berbicara mengenai kepemimpinan, saya rasa sudah dilaksanakan untuk teman-teman organisasi kemahasiswaan lainnya juga. Jadi tidak hanya di Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi juga di organisasi kemahasiswaan yang dinaungi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Hari ini sudah menyusun skripsi? Sudah. Kalau Alfian sudah menyusun skripsi? Alhamdulillah sudah Pak, saya sudah semester 8 saat ini. Iya, ini patut menjadi suri tauladan ya. Meskipun ini menjadi puncak tertinggi ya, jabatan yang diemban di kampus ya di mahasiswa. Namun sekali lagi bahwa tidak mempengaruhi proses akademisnya. Ya. Di akhir sesi ya, saya berharap ada beberapa penyampaian ya kepada masyarakat, pesan kepada kawan-kawan ya, khususnya pada mahasiswa dalam hal agenda penyuksesan pemilu 2024. Mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi untuk masyarakat Kabupaten Blitar terkhususnya dan untuk mahasiswa, yang mana mahasiswa sebagai kaum muda, kami berharap bahwasanya kawan-kawan di sini bisa menjadi kawan-kawan yang berperan aktif mendukung pemilu 2024. Tidak hanya mendukung tapi juga mengawal serta mengawasi berjalannya proses pemilu 2024 itu sendiri. Mas, Iya, betul sekali yang dikatakan dari Presma tadi bahwa di sini untuk para masyarakat dan pemuda umumnya, kan di sini pemuda juga bagian dari masyarakat, itu sangat perlu adanya peran partisipatif masyarakat, tidak hanya sebagai pemilih tapi juga sebagai pengawal, kemudian juga sebagai edukator atau yang mengedukasi mengenai pemilu. Itu peran masyarakat sangat penting, terutama untuk para mahasiswa dan pemuda-pemuda yang bergabung ke dalam organisasi kepemudaan atau organisasi kemahasiswaan. Nah, karena apa? Karena di sini partisipasi dari teman-teman pemuda dan masyarakat pada umumnya sangat diperlukan karena sebuah puncak proses demokrasi dalam sebuah negara itu akan dapat dinilai dari hasil pemilihan umumnya, kalau menurut saya. Iya. Itu. Kira-kira punya pengalaman menjadi penyelenggara? Kalau penyelenggara belum. Belum ya. Belum, iya. KPPS, BPS? Belum. Mas Alfred juga belum? Belum pernah. Kira-kira ada enggak pikiran ke sana? Kalau saya sendiri, karena saya sangat tertarik ya dengan adanya proses demokrasi, pemilu dengan pengawasannya, itu kalau menurut saya sangat berminat sekali untuk bisa bergabung untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu. Nah, itu kita akan tunggu semangat Mas Alfian ya. Karena sudah tertarik ya. Jadi ke depan ya, kalau tidak salah kalau sesuai tahapan ya yang beredar ini di akhir tahun itu akan ada rekrutmen PPK. Jadi PPK itu penyelenggara di tingkat kecamatan. Ya. Saya berharap nanti bisa berpartisipasi di sana. Tentunya ada proses seleksi juga. Demikian juga Mbak Amelia. Ya. Semoga tidak mengganggu juga ya. Aktif sebagai Prisma, kemudian aktif di kepemiluan, aktif juga karena banyak juga dari kawan-kawan kemarin jadi istilahnya badan ad hoc ya. Jadi badan ad hoc itu mulai dari PPK yang ada di kecamatan, PPS yang ada di desa, KPPS yang ada di TPS ya. Itu banyak juga dari mahasiswa. Jadi bahkan canangan ini masih dalam wacana ya. Salah satu dalam masa pandemi ini hal yang perlu menjadi perhatian itu kan adanya penyelenggara pengalaman kemarin ya, yang tidak kita inginkan, dan banyak penyelenggara di tingkat KPPS itu yang kemudian sampai meninggal. Iya, betul. Artinya dari beban kerja, kelelahan, kemudian memang ada situasi kesehatan yang memang tidak mendukung. Ke depan ada wacana ini dengan sekarang adanya didukung dengan kebijakan kampus merdeka belajar. Jadi ada satu kerjasama ya dari KPU dengan kampus-kampus yang ada. Ini masih dalam wacana. Semoga ini
menjadi ruang yang bebas bagi para mahasiswa untuk terlibat ke arah sana. Mungkin demikian teman pemilih KPU Kabupaten Blitar ya, bersama kawan-kawan mahasiswa, ya, presiden mahasiswa dari Universitas Islam Blitar. Semoga dari apa yang kita bincangkan bisa ada manfaatnya dan bisa memberikan motivasi ya bagi halayak masyarakat, ya, terlebih juga ya, bagi orang tua. Nah, ini yang penting. Jadi jangan takut manakala anaknya jika sudah masuk di perguruan tinggi kemudian terlibat di kegiatan kemahasiswaan. Jangan takut ya, jangan takut. Jadi karena masih ada ya, orang tua ini masih ketika anaknya ingin terlibat malah dipengi. Nanti akan terganggu. Nah. Jadi itu karena setelah kita terjun di dalam kemahasiswaan ya memang waktu memang ada terkuras ya, waktu akan tersita di sana, tetapi manfaatnya akan jauh lebih penting manakala nanti kita akan dapatkan setelah menjadi mahasiswa. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Mungkin manfaatnya juga tidak bisa dirasakan sekarang beberapa, tapi bisa dirasakan kemudian hari. Jadi kalau ada istilah saya ini ya, tahu genduren ya? Iya. Genduren itu kan pulang bawa berkat. Iya. Jadi menjadi aktivis di saat menjadi mahasiswa itu berkatnya di kemudian hari. Kan tidak mungkin berkat itu kemudian dibawa di awal. Yeah. Kita masuk ke rumah, halo nuwun, langsung dikasih berkat, kan tidak mungkin. Yeah. Berkatnya atau manfaatnya akan di kemudian hari. Mungkin demikian. Saya Muhammad Bahudin undur diri. Ya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.